Begini rahasianya, cara membuat resep soto ayam yang rasanya enak dijamin semua suka. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masakan Om Not mau berbagi resep cara membuat resep soto ayam yang rasanya enak dijamin semua suka. Bahan utamanya ayam bagian dada sebanyak 700 gram dan aku beri campuran ceker ayam untuk soto ayamnya supaya lebih mantap. Ceker ayamnya sebanyak 500 gram. Kemudian lanjut, di sini aku melakukan pencucian terlebih dahulu untuk ayam bagian dadanya. Ayamnya masih banyak sisa-sisa darah yang masih menempel, bahkan kotoran-kotoran, ada bulu-bulu juga yang masih menempel. Jadi wajib ya dicuci, disortir sampai benar-benar bersih untuk ayam bagian dadanya. Ini sebanyak 700 gram yang nanti kita jadikan bahan utama untuk kita bikin masakan soto ayam yang nanti rasanya enak banget. Perhatikan teman-teman cara membuatnya ya. Nah, dada ayamnya sudah dicuci bersih, kemudian lanjut kita akan melakukan pencucian untuk ceker ayamnya. Untuk ceker ayam ini perlu diperhatikan teman-teman, cara pencuciannya benar-benar harus berulang kali. Kita harus cuci sampai benar-benar bersih, karena ini gimana pun adalah kaki ayam. Untuk jenis ayam dan ceker ayam ini kita menggunakan ayam potong yang di pasar ya teman-teman. Nah, ceker ayamnya sudah dicuci bersih. Kemudian lanjut kita siapkan wajan di atas api kompor. Ini kita siapkan wajan yang agak besar. Tuangkan air secukupnya untuk merebus. Ini aku tuangkan agak banyak. Kita panaskan di atas api kompor. Kalau sudah panas dan mendidih seperti ini, kita masukkan ayam bagian dadanya, ayam bagian dada kiri dan kanan. Kemudian lanjut kita masukkan juga ceker ayamnya. Di tahapan seperti ini teman-teman, paling penting kita melakukan perebusan sebentar ya. Gunanya untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang masih menempel pada dada ayam dan cekernya. Nah, ini bisa terlihat kotorannya sudah terangkat ke atas. Segini sudah cukup ya, tidak perlu terlalu lama. Kita angkat ayam bagian dadanya, kemudian tempatkan ke panci presto. Ini menggunakan panci yang agak besar supaya menampung air atau kuah sotonya lebih banyak nanti. Kita masukkan juga ceker ayamnya. Untuk air kaldunya kita tambahkan 4 liter air ke dalam panci presto yang muatan agak banyak seperti ini. Nah, ini sebanyak 4 liter kita membuat air kaldu terlebih dahulu. Kita panaskan dan masak sampai mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih, kita tambahkan garam 1 sendok makan, kaldu bubuk ayam 1 sendok makan, gula pasir 2 sendok teh atau 1 sendok makan juga ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, ini akan kita bikin air kaldu ayamnya yang lebih mantap. Lanjut kita memasak selama 25 menit untuk mematangkan ayam bagian dadanya dan cekernya sampai mendapatkan air kaldu seperti ini. Ini kompornya sudah aku matikan. Kita angkat ayam bagian dadanya, kita pisahkan. Pindahkan ke dalam wadah ya. Untuk ayam bagian dadanya, biarkan ceker di dalam panci presto. Kita cuekin dulu untuk kita sisihkan terlebih dahulu. Karena di sini aku mau bikin bumbu halusnya terlebih dahulu teman-teman. Ada bawang putih, ada bawang merah yang harus kita siapkan. Semua perbumbuan ini jangan lupa dicuci sampai bersih teman-teman. Untuk bumbu halusnya diantaranya ada bawang putih 8 siung, bawang merah 11 buah, jahe 2 ruas jari, kunyit 2 ruas jari, kemiri 6 buah. Baiklah teman-teman, kita akan eksekusi satu persatu. Bawang putihnya akan kita potong-potong diperkecil terlebih dahulu seperti ini. Dipotong menjadi 2 bagian, juga sama ya. Untuk bawang merahnya kita potong-potong diperkecil semua. Untuk kemirinya juga sama, kita potong-potong diperkecil. Dan ada jahe, kita potong-potong diperkecil juga. Kemudian untuk kunyit kita pakai yang tua, kita potong-potong diperkecil juga seperti ini. Siapkan blender, masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kunyit, tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, merica bubuk 1 sendok teh. Kemudian tambahkan air sedikit untuk mempermudah dihaluskan dalam blender. Setelah itu kita blender sampai benar-benar halus ya, sampai mendapatkan tekstur halusnya seperti ini.
Kemudian lanjut di sini aku siapkan bumbu aromatiknya, ada lengkuas 2 ruas jari, serai 3 batang, daun salam 4 lembar, daun jeruk sebanyak 12 lembar. Untuk serainya kita geprek supaya lebih keluar aromatiknya. Juga sama ya, lengkuas kita geprek juga seperti ini supaya lebih sedap dan wangi. Untuk daun jeruknya dirobek-robek aja seperti ini supaya lebih sedap. Nah, ini dia teman-teman, kita menggunakan bumbu instan racik soto ayam 1 bungkus seperti ini. Ini dia kita gunakan rahasianya, penambahan bumbu basah dari bumbu racik soto ayam. Saatnya kita memasak. Siapkan wajan untuk menumis. Tuangkan minyak sayur yang agak banyak ya, karena kita menumis bumbu halus yang di blender yang agak lumayan banyak. Kita masukkan bumbu yang dihaluskan dalam blender, kemudian kita tumis bumbunya sampai matang. Setelah itu kita masukkan ya bumbu racik instan dari Indofood soto ayam. Kita tumis berbarengan dengan bumbu yang kita haluskan. Masak sampai benar-benar matang seperti ini, sampai kering ya. Nah teman-teman, seperti ini penampakannya, bumbunya sudah matang. Kemudian kita tambahkan air 1 liter air. Ini untuk melarutkan bumbu sekaligus penambahan air kuah soto ayamnya yang kita perlukan. Kemudian kita campurkan ke dalam panci presto yang ada cekernya dengan air kaldu. Kemudian aduk-aduk sampai merata terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan lagi air untuk kuah sotonya. Tambahkan sebanyak 1 liter air lagi, karena di saat masak selama 25 menit airnya sudah berkurang ya. Jadi kita tambahkan lagi air untuk kuah sotonya. Jadi ini lumayan banyak ya untuk kuah sotonya. Kemudian kita masukkan bumbu aromatiknya, serai, daun salam, lengkuas yang digeprek, kemudian daun jeruk yang sudah dirobek-robek. Tambahkan lagi garam 1/2 sendok makan, kaldu jamur 1 sendok makan, dan kaldu bubuk ayam 1 sendok makan. Setelah itu kita aduk-aduk, nanti bisa dikoreksi rasa, kurang apanya bisa ditambahkan nanti. Kita masak sampai mendidih. Kemudian lanjut di sini aku mau goreng ayam bagian dada yang sudah kita rebus selama 25 menit tadi. Goreng sebentar saja, tidak perlu terlalu lama, segini sudah cukup, angkat dan tiriskan. Tunggu sampai ayamnya dingin, setelah dingin kita suwir kecil-kecil ayamnya seperti ini. Ayam dada sebelahnya aku simpan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian lanjut di sini aku siapkan ada saun naga 1 bungkus kecil seperti ini, kita siapkan. Ini yang sudah direndam dengan air panas dengan tingkat kematangan yang cukup untuk saun naganya. Ini kita siapkan sebagai kondimen atau perlengkapan soto ayam. Dan ada sayur kubis atau kol 250 gram yang diiris kecil-kecil seperti ini. Kita siapkan tauge 150 gram yang sudah direndam dengan air panas juga dengan tingkat kematangan yang cukup. Dan aku siapkan ada daun bawang 2 batang yang sudah diiris kecil-kecil seperti ini ya. Kemudian ada daun seledri sebanyak 4 batang, kita potong-potong kecil juga seperti ini. Kita siapkan untuk sebagai perlengkapan. Dan ada tomat merah 1 buah yang dipotong kecil-kecil dan jeruk nipis 1 buah yang diiris-iris untuk sebagai perasan. Untuk sambal sotonya ada cabai rawit merah 10 buah, cabai rawit hijau 15 buah yang sudah direbus dan di blender dihaluskan seperti ini. Ini dia semua perlengkapannya yang harus kita siapkan untuk soto ayam. Saatnya kita racik ke dalam 1 mangkuk. Untuk cara penyajian, saun kita masukkan pertama, sayur kubis atau kol, sayur tauge, kemudian irisan daun bawang, daun seledri secukupnya, kemudian potongan tomat merah sedikit, jangan terlalu banyak, ini sebagai asam segarnya, dan tambahkan ayam suwir secukupnya. Nah, sajikan dengan kuah soto yang mendidih panas seperti ini. Untuk cara penyajian soto ayam di dalam 1 mangkuk atau 1 porsi. Tuangkan kuah sotonya secukupnya sesuai selera atau keinginan ya. Tambahkan taburan bawang merah goreng secukupnya. Dan kita masukkan ceker ayamnya. Ada perasan jeruk nipis kita siapkan. Tambahkan sambal sotonya secukupnya. Dan ini dia teman-teman, soto ayam sudah siap untuk kita sajikan. Ini rasanya dijamin enak banget. Dari kuah sotonya, kaldunya berasa banget. Resep soto ayam seperti ini cocok banget untuk ide jualan, bahkan untuk menu kumpul keluarga, bahkan untuk sajian di saat lebaran. Menu yang recommended buat kalian coba di rumah.
tanpa menggunakan santan. Soto ayam seperti ini wajib kalian coba atau di recook resepnya, karena rasanya dijamin juara banget. Selamat mencoba resepnya, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.